Halo semua, seperti biasa di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa My Disciple Are Super Strong. Di episode sebelumnya, Yi Yang, Tong Er, dan Lu Xing mengikuti turnamen iblis sebagai pelatihan Tong Er dan Lu Xing. Sedangkan Yi Yang sendiri dia lebih mengincar kehadiahnya. Dengan mulusnya mereka bisa melewati ronde pertama dan kedua, dan di hari ketiga akhirnya babak 16 besar dimulai. Sama seperti sebelumnya, orang yang pertama bertarung adalah Yi Yang, yang mana kemunculannya langsung disambut dengan hinaan dari para penonton, khususnya para peserta yang telah tereliminasi karena mereka sampai sejauh ini masih berpikir bahwa keberhasilan Yi Yang hanyalah sebuah keberuntungan. Di pertarungan kali ini, Yi Yang tak bertarung sendiri, melainkan bersama dengan Ma Wei yang benar-benar dipuja-puja oleh semua orang, walaupun dia hanya bergantung pada Yi Yang. Kuharap iblis kali ini akan menarik, ucap Yi Yang disusul dengan kemunculan iblis burung Burning Heaven Bloodrock. Tentu kemunculannya benar-benar membuat para penonton sedikit panik dan terkejut. Melihat itu, wanita pembawa acara segera menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa ada penghalang pelindung di arena penonton, jadi semua orang akan aman. Sementara itu, berbeda dengan Yi Yang yang merasa senang, Ma Wei hanya bisa berkeringat dingin karena iblis yang seharusnya dilepas di babak final sekarang tepat berada di depannya. Alasan utama mengapa iblis selevel itu muncul di ronde ketiga tak lain merupakan salah satu rencana Master Su, sehingga dia segera melanjutkan rencananya yang mana tiba-tiba dia mengirim jiwa salah satu bawahannya, yaitu anggota dari 6 penjaga darah yang akan kita sebut si gendut, ke dalam Burning Heaven Bloodrock agar si gendut bisa memanipulasi burung iblis dengan tujuan menjadikan Yi Yang boneka jiwa, karena syarat untuk melakukannya target harus dalam kondisi ketakutan akan kematian. Intinya, tanpa mengetahui seberapa mengerikannya Yi Yang, Master Su menyuruh si gendut untuk menakut-nakuti Ma Wei dan Yi Yang menggunakan Burning Heaven Bloodrock, dan setelah ketakutan baru menjadikan mereka sebagai boneka jiwa. Dalam sekejap mata, si gendut memasuki tubuh Burning Heaven Bloodrock menggunakan salah satu teknik terlarang Burning Heaven Bloodrock, yaitu Corpse Python Summoning yang menciptakan banyak kepala ular. Si gendut segera menyerang dengan menjatuhkan hujan racun yang keluar dari mulut ular. Melihat itu, dengan lincah Yi Yang menghindari setiap racun bersamaan dengan dia yang membawa Ma Wei. Sama seperti biasa, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, orang-orang mengira Ma Wei lah yang berhasil menghindari hujan racun dengan membawa Yi Yang. Meski begitu, Yi Yang sama sekali tidak peduli karena pada dasarnya dia hanya melakukan apa yang dia inginkan. Sekali lagi si gendut menyerang. Mencoba menyerang balik, tiba-tiba Yi Yang melakukan sesuatu pada Ma Wei yang membuatnya tak bisa menggerakkan tubuhnya kecuali tangan. Aku menggunakan Yuan Qi untuk mengeraskan tubuhmu dan kau sekarang adalah senjataku, ucap Yi Yang pada Ma Wei yang kebingungan. Menggunakan Ma Wei seperti layaknya pedang, Yi Yang segera menangkis setiap serangan yang datang dan bahkan membuat Master Su sedikit kesal mengira Yi Yang sedang memprovokasi mereka dikarenakan salah satu kepala ular yang terpotong sengaja dilempar ke arah mereka. Sementara itu, para penonton sama seperti biasa, mereka yang sangat menjunjung tinggi Ma Wei sang pahlawan tua malah menafsirkan bahwa Ma Wei dengan sengaja mengorbankan tubuhnya sebagai senjata untuk melindungi murid sampahnya, yaitu Yi Yang. Si gendut yang merasa bahwa dirinya telah dipermainkan menjadi marah, sehingga dia dengan segera menggunakan teknik Will Python Heavy Star Cannon.
Namun sayangnya usahanya itu berakhir sia-sia karena dengan segera Yi Yang menyerang balik dengan cara melempar Mawei seperti bumerang yang langsung membelah Burning Heaven Blood Rock menjadi dua sebelum dia kembali lagi ke tangan Yi Yang dengan keadaan mulut berbusa karena pusing. Tak mau menyerah, si gendut segera menyembuhkan Burning Heaven Blood Rock yang sudah terbelah dua, yang mana hal itu hanya bisa membuat para penonton terkejut dan bertanya-tanya, apakah iblis itu memiliki tubuh yang abadi? Sekali lagi si gendut mulai menyiapkan serangannya dan kali ini dia menggunakan teknik api Blood Flame Burning Sky. Saking dahsyatnya teknik yang akan digunakan, hanya dengan auranya saja sampai-sampai membuat pelindung arena rusak. Tetapi untungnya ada hantu jahat dan hantu malang yang segera mengatasinya. Jika kau tidak memiliki kekuatan, kau akan segera dibakar mati, ucap si gendut saat dia bersiap menyerang. Sementara itu, Yi Yang tiba-tiba melempar Mawei ke arah Burning Heaven Blood Rock. Namun sebelum sampai dia berhenti di udara karena ternyata Yi Yang telah menggunakan teknik boneka untuk mengendalikan Mawei. Si gendut sangat yakin alasan Mawei tidak langsung menyerang Burning Heaven Blood Rock karena takut terbakar menjadi abu. Namun di detik berikutnya menggunakan teknik Synchronized Strength Punch level 100 mark, Mawei langsung memukul kepala Burning Heaven Blood Rock yang mana itu dengan mudah bisa menghancurkan kepalanya. Di sisi lain, tubuh utama si gendut yang mengendalikannya juga bernasib sama. Pembawa acara segera mengumumkan bahwa Mawei si pahlawan tua dan muridnya Yi Yang berhasil maju ke babak berikutnya. Setelah itu Yi Yang segera meninggalkan panggung arena di saat semua orang bersorak pada Mawei. Adapun Master Shu, dia benar-benar diliputi dengan amarah melihat salah satu bawahannya tewas tepat di depan matanya. Namun satu hal yang pasti, dia sangat yakin tidak peduli mau seberapa kuat Yi Yang, karena arena pertempuran ini bisa dikatakan adalah dunianya. Master Shu menganggap bahwa Yi Yang masih seorang bidak yang tidak bisa lepas dari kendalinya. Mari kita nantikan hasil akhir yang telah aku rencanakan untuk bidak catur ini, ucap Master Shu menenangkan salah satu bawahannya yang ingin pergi menghadapi Yi Yang. Berpindah ke negara seribu hutan di Gunung Shuangji. Ketika Bai Fei sedang berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya, tiba-tiba dia diganggu oleh sebuah kehadiran yang ternyata itu adalah si kelinci Dong Fangjing yang mana aura kuatnya bahkan sampai membuat Sun Fang dan Xiu Shu bersikap waspada. Tidak apa-apa, biarkan dia ke sini. Jika yang terburuk datang, aku hanya akan menggunakan ekorku untuk membunuhnya, ucap Bai Fei menenangkan mereka berdua yang berusaha mencegah Dong Fangjing mendekat. Merasa bahwa dirinya telah dipandang rendah, Dong Fangjing langsung berpindah ke depan Bai Fei. Segera setelah itu mereka mulai cekcok yang mana inti permasalahannya pada akhirnya menuju ke arah Yi Yang. Dengan penuh rasa percaya diri, Bai Fei mulai menceramahi Dong Fangjing yang menurutnya benar-benar menyedihkan karena yang dulunya manusia sekarang menjadi monster yang akan mengamuk kapan saja. Berhubungan dengan Yi Yang, Bai Fei sendiri sangat yakin Dong Fangjing yang ingin memilikinya untuk membebaskan dirinya dari kutukan, pada akhirnya usahanya hanya sia-sia karena Yi Yang telah memiliki seseorang di hatinya. Untuk orangnya sendiri, Bai Fei mengatakan bahwa itu sudah pasti adalah dirinya. Dong Fangjing sama sekali tidak percaya dengan semua kata-kata Bai Fei, namun menggunakan fakta bahwa di setiap hujan datang Yi Yang akan selalu ada di sisinya. Bai Fei sekeras mungkin meyakinkan Dong Fangjing, bahkan sampai mengatakan bahwa dirinya dan Yi Yang sudah pernah saling berciuman.
"Rubah kecil, jangan mengada-ngada," teriak Dong Fang Jing yang akhirnya marah. Hingga pada akhirnya dia yang awalnya datang ingin meminta kerjasama mengurungkan niatnya. Namun sebelum pergi dia berkata bahwa dunia iblis akan melepaskan badai besar di Tasheng dan tidak akan ada manusia yang selamat. Dan karena pada dasarnya Yi yang saat ini sedang berada di Tasheng, Dong Fang Jing mengompor-ngompori Bai Fei dengan mengatakan bahwa kemungkinan besar Yi yang akan terbawa badai dan tidak akan selamat. Setelah Dong Fang Jing pergi, dengan segera Bai Fei ingin pergi juga menuju Tasheng. Namun dia langsung dihentikan oleh Xiu Shu yang tahu bahwa tuannya ingin menyelamatkan Yi Yang. Sebisa mungkin Bai Fei membuat beberapa alasan dengan mengatakan bahwa tujuannya datang ke Tasheng hanya ingin mencari eliksir untuk memulihkan kekuatannya. Hingga pada akhirnya Bai Fei menyerah ketika Xiu Shu berkata bahwa dia baru saja menemukan keberadaan Xia Hua yang sekarang terjebak. Jadi mereka harus berurusan dengan itu dulu. Meski begitu, Bai Fei meminta agar menghubungi Dong Yu supaya memberitahu Yi Yang terkait dengan masalah badai iblis. Kembali lagi ke kota Tasheng. Di malam hari, Yi Yang sedang menjelajahi kota dan berbelanja banyak makanan setelah dia menerima pesan dari Dong Yu tentang badai iblis. Namun ketika dia kembali ke sebuah kedai untuk mengambil pesanannya, dalam sekejap mata orang-orang yang awalnya sedang mengobrol langsung terdiam dan mengalihkan pandangan mereka padanya. "Apa yang kalian lihat? Apakah kalian belum pernah melihat pria tampan?" ucap Yi Yang menegur orang-orang. Sambil mentertawakan Yi Yang, mereka mulai menjelaskan bahwa para peserta dilarang meninggalkan asrama pelatihan di malam hari selama turnamen. Jadi jika mereka tetap pergi tanpa izin, itu berarti secara otomatis akan dieliminasi. Baru saja tahu tentang aturan itu, Yi Yang benar-benar terkejut seperti tersambar petir. Dengan segera dia kembali, namun sayangnya di depan pintu masuk dua penjaga melarangnya masuk, mengatakan bahwa mereka yang pergi tanpa izin akan otomatis dieliminasi. Tentu hal itu hanya bisa membuat Yi Yang sangat sedih karena dia telah mempertaruhkan semua uangnya untuk kemenangan dirinya sendiri. Singkat cerita, akhirnya hari terakhir turnamen pertempuran iblis akan segera dimulai. Hantu jahat dan hantu malang sedikit mengeluh karena mereka tidak dapat menonton pertandingan karena harus bekerja menjaga kota, khususnya Lumbung Tasheng dari serangan para iblis. Sementara itu, 6 penjaga darah yang telah mendengar kabar bahwa Yi Yang telah dieliminasi hanya bisa berpikir mungkin dia ketakutan karena telah mengetahui rencana mereka. Meskipun di wajahnya Master Shu terlihat kesal, tetapi dia segera mengatakan bahwa itu tidak masalah karena masih ada gadis tombak dan juga gadis perisai murid dari Yi Yang yang tak mungkin bisa pergi dari tempat ini karena dirinya telah melakukan pengaturan khusus agar tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Adapun Yi Yang, dengan santainya dia duduk di panggung penonton bersama dengan Ma Wei yang juga mengundurkan diri untuk melihat dan mendukung kedua muridnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di sekitar yang terus menghinanya karena mereka berpikir dirinya sengaja tereliminasi untuk menghindari pertarungan. Akhirnya pembawa acara mulai memanggil 4 peserta yang lolos ke babak final. Mereka adalah Lu Xing dan Tong Er serta 2 orang lainnya yang bernama Xiao Han dan Xiao Ling, seorang saudara kakak beradik yang terkenal sangat kejam. Untuk aturan pertarungannya dijelaskan bahwa 3 tim akan bertarung secara bersamaan dan pemenangnya salah satu di antara mereka akan dipilih untuk menantang iblis terakhir.
Orang-orang hanya bisa dibuat bingung setelah mendengar bahwa di babak final akan ada 3 tim, sedangkan yang berada di atas arena hanya ada 4 orang. Akan tetapi ternyata tim ketiga bukanlah tim manusia, melainkan iblis. Mereka adalah Ancient Demon Ape atau iblis kera dan juga seorang pria iblis bernama Sushi. Tentu melihat 2 iblis peringkat tinggi yang mengikuti final hanya bisa membuat para penonton berteriak terkejut. Namun tanpa memperdulikan itu semua, sang pembawa acara segera memberikan aba-aba hingga pada akhirnya pertempuran final dimulai. Mungkin karena sangat yakin dengan kemampuan mereka sendiri, bukannya bekerja sama, kakak beradik keluarga Xiao malah berpisah. Xiaoling bergerak untuk menghadapi Lu Xing dan Tong Er, sedangkan Xiao Han menghadapi kedua iblis. Mengeluarkan pedangnya, Xiaoling segera melepaskan serangannya. Menggunakan perisainya, Tong Er memblokir setiap serangan dengan mudah. Di sisi lain, Xiao Han juga menyerang menggunakan kipasnya yang melepaskan gelombang angin. Sadar tak mungkin bisa menembus perisai pertahanan Tong Er, Xiaoling segera mengambil jarak lalu melompat ke belakang Tong Er untuk mengincar Lu Xing. Lu Xing yang terkejut hampir saja tidak bisa bereaksi, tetapi untungnya dia tepat waktu sebelum serangan Xiaoling sekali lagi diblokir oleh perisai Tong Er, yang mana kali ini pedang milik Xiaoling hancur berkeping-keping. Di sisi lain, Xiao Han terus melepaskan serangan anginnya, yang mana orang-orang sangat yakin dengan serangan seperti itu tidak ada cara bagi lawan untuk melawan balik. Namun sayangnya Xiao Han terlalu percaya diri karena serangan dahsyatnya sama sekali tidak berpengaruh, yang mana pada akhirnya dialah yang dipukul oleh iblis kera. Melihat saudaranya seperti itu, Xiaoling mencoba menghampirinya. Namun di pertengahan jalan dia dihadang oleh iblis Sushi yang langsung melepaskan sebuah serangan. Meskipun pada dasarnya di atas arena setiap kelompok adalah musuh, Tong Er bergerak cepat untuk menghentikan pukulan iblis kera yang ingin menghabisi Xiao Han. Di sisi lain, Xiaoling yang terkapar tak berdaya hendak dihabisi oleh Sushi, tetapi untungnya dia diselamatkan oleh Lu Xing. Dia sudah tidak sadarkan diri, jadi mengapa kau harus membunuhnya? Tanya Lu Xing pada Sushi. Sayangnya Sushi sama sekali tidak peduli. Sebaliknya dia langsung melepaskan sebuah serangan untuk membunuh keduanya. Melihat Lu Xing hanya menghindar dan tidak menyerang balik, membuat semua orang bertanya-tanya mengapa gadis tombak tidak melawan. Menghadapi keluhan para penonton, pembawa acara mulai menjelaskan bahwa sebenarnya teknik tombak Lu Xing adalah menemukan kelemahan musuh dan membunuh mereka dalam satu tembakan. Semua pengetahuan itu menurut data dari pertarungan sebelumnya, yang mana 95% dari iblis yang dibunuh oleh Lu Xing hanya dengan satu pukulan. Jadi alasan mengapa sampai sejauh ini Lu Xing belum menyerang balik, karena dia belum bisa menemukan kelemahan lawannya. Di saat Lu Xing sedang sibuk menghindari setiap serangan, di sisi lain dengan santainya Tong Er menerima setiap pukulan dari iblis kera, yang berakhir membuat sang iblis kera benar-benar sangat marah. Tetapi ketika dia ingin memukul dengan kedua tangannya, Tong Er menghindar dengan menaiki perisainya yang dijadikan sebagai skateboard saat dia membawa Xiao Han. Kocaknya di situasi seperti itu, di panggung arena, Yi yang sedang sibuk membaca novel biografi Yan Yang, sedangkan Ma Wei yang berniat menegur malah ikut terjerumus. Kembali lagi ke atas arena. Pada akhirnya untuk bisa mengalahkan kedua iblis, mereka berempat bekerja sama walaupun Xiaoling yang tak sadarkan diri tidak ikut berpartisipasi.
Namun sayangnya Xiaohan yang membantu Lu Xing agar saudarinya bisa selamat dibunuh oleh Xu Shi yang dalam sekejap mata mendekat dan menusuk dadanya. Setelah membunuhnya sekali lagi Xu Shi menyerang, namun tentunya masih bisa dihindari oleh Lu Xing. Saudara-saudara, berhentilah membaca. Murid-muridmu sedang berjuang keras, teriak Ma Wei menyadarkan Yi Yang yang sangat fokus pada bacaannya. Masih saja melihat ke arah bukunya, Yi Yang segera menggunakan teknik spiritual transmission untuk melakukan telepati dan menghubungi dua muridnya. Lu Xing Tong-er, dengarkan baik-baik. Musuh jauh lebih kuat dari kalian, jadi kerjasama adalah kunci untuk mengalahkan yang kuat. Tong-er akan membantu Lu Xing untuk memecah semua rintangan di depan musuh sehingga dia bisa memberikan serangan fatal. Gunakan saja formasi 2 yard yang aku ajarkan. Mendapat instruksi dari masternya, keduanya mulai melaksanakannya. Saling membelakangi, Tong-er langsung membuka teknik Yin Yang Formation. Tak mau tinggal diam, iblis keras segera melepaskan serangan Demon Destruction Cannon. Namun naasnya, serangannya itu dibelokkan oleh Tong-er dan diarahkan ke arah Xu Shi yang sama sekali tidak bisa bereaksi karena terkejut, yang pada akhirnya membuatnya terluka parah oleh serangan temannya sendiri. Mengambil kesempatan itu, Lu Xing dan Tong-er segera bergerak mendekati iblis kera. Menghindari pukulan si iblis kera yang langsung ditahan oleh Tong-er, Lu Xing melompat dan langsung menyerang kepala iblis kera dengan tombaknya, yang mana hal itu benar-benar membuat semua orang sangat terkejut kecuali Yi Yang yang sedang asyik membaca. Dengan tumbangnya iblis kera, yang tersisa hanya Xu Shi. Dia yang benar-benar sangat marah segera maju dan menyerang. Dengan kerjasama mereka yang sangat luar biasa, Lu Xing dan Tong-er mampu memblokir semua serangan yang datang. Dilanjutkan dengan Lu Xing yang berhasil mendaratkan serangan tepat di dadanya meskipun itu tidak langsung membunuhnya. Para penonton jelas-jelas dibuat sangat tegang, apalagi dengan pembawa acara sekaligus komentator yang terus mengomentari pertarungan tersebut. Di momen itulah lagi-lagi Yi Yang membuat ulah, di mana bukannya menonton pertarungan muridnya sampai akhir, dia malah lari terbirit-birit keluar arena hanya untuk pergi mencari toilet dikarenakan toilet di arena penuh. Singkat cerita, setelah itu tanpa bisa melawan, Xu Shi dipukul habis-habisan oleh Tong-er dan Lu Xing sampai-sampai dia yang dijuluki iblis kelas tinggi mulai ketakutan melihat keduanya. Sementara itu di ruangannya, Master Shu yang sudah menahan amarahnya tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan dari salah satu 6 penjaga darah yang mengatakan bahwa utusan iblis telah mengirimkan perintah agar segera membuat keributan terbesar untuk menarik pasukan pertahanan Tasheng ke arah pertempuran iblis. Tentu berita tersebut benar-benar membuat Master Shu sangat senang karena akhirnya dia bisa bergerak. Dengan penuh percaya diri dia lantas berkata, "Ketika aku mendapatkan apa yang aku inginkan, dunia akan menjadi arena berdarah yang dikendalikan olehku." Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.